Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Pengendara sepeda motor nekat menerobos arus deras banjir. Waspada peredaran uang palsu jelang Natal dan Tahun Baru. Seorang begal motor nekat menceburkan diri ke laut. Bersama saya Rosdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Pemirsa, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Maros semakin meluas hingga merendam 12 kecamatan. Dampak dari meluapnya Sungai Maros membuat ketinggian air hingga 1,5 meter tak hanya merendam pemukiman penduduk, banjir juga memutus 15 jembatan penghubung. Bahkan pengendara sepeda motor yang nekat menerobos arus deras banjir nyaris hanyut terbawa air. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat pengendara sepeda motor terjatuh dan terbawa arus banjir deras saat nekat melintas di Jalan Poros, Kelurahan Lekuala, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Seorang petugas Babinsa setempat dan dibantu sejumlah warga berupaya mengevakuasi sepeda motor yang tercebur ke dalam air. Bahkan saat sepeda motor berhasil ditarik naik, salah seorang warga yang hendak membantu terbawa arus banjir dan hanyut. Beruntung warga lainnya dengan cepat berenang menolong korban. Diketahui banjir yang melanda Kabupaten Maros ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Akibat luapan Sungai Maros setelah diguyur hujan deras dan kini meluas hingga merendam 12 kecamatan dengan ketinggian bervariasi dari 60 cm hingga mencapai 1,5 meter. Sementara banjir yang paling parah justru berada di area pegunungan yakni Kecamatan Camba, Cenrana, dan Malawa yang diterjang banjir bandang hingga 15 jembatan penghubung terputus. Untuk meringankan beban korban banjir, pihak kepolisian Polres Maros turun ke lokasi untuk memberikan bantuan berupa makanan dan sembako bagi warga terdampak. Daerah terdampak banjir ya. Jadi sudah beberapa hari ini memang terutama hari ini juga curahnya cukup tinggi, seperti akhirnya beberapa dari saudara kita dapat panggilan kami dari Polres Maros. Kita mencoba meringankan dan berbagi kepada saudara-saudara kita. Sesuai dengan laporan yang ada, untuk banjir bandang itu ada di 4 kecamatan, yakni pertama kemarin terjadi di 3 kecamatan yang terparah yakni Cenrana, Camba, dan Nanloa. Demikian pula kecamatan Tolpobulu. Keempat kecamatan ini berada di daerah ketinggian di pegunungan, sehingga memang setiap tahun langganan memang dengan banjir bandang, tapi memang tahun ini yang terparah untuk banjir bandang. Meski demikian, saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengungsi di posko induk. Rata-rata masyarakat memilih tetap bertahan di rumahnya masing-masing atau rumah kerabat terdekat dengan alasan keamanan barang mereka. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, waspada peredaran uang palsu jelang Natal dan Tahun Baru. Uang palsu hasil produksi dosen kampus UIN Alauddin Makassar ternyata berkualitas grade A. Sulit dibedakan dengan uang asli. Selain uang rupiah, pelaku juga ternyata mencetak mata uang asing dan surat berharga palsu. Total diperkirakan bernilai ratusan triliun. Tumpukan uang palsu pecahan 100 ribuan ini adalah sebagian barang bukti yang disita polisi dari pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain rupiah, pelaku juga mencetak uang asing, mulai dari won Korea hingga dong Vietnam. Juga sertifikat deposito palsu bernilai 45 triliun rupiah dan surat berharga negara palsu bernilai 700 triliun rupiah. Ini pecahan 100 ribu dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea satu lembar sebesar 5.000 won, ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Sementara dari hasil pemeriksaan pihak Bank Indonesia, uang palsu buatan para tersangka ternyata sangat mirip dengan uang asli jika dilihat dengan kasat mata.
Kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali, tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas, maka ada di pecahan 100.000 ini ada 11 atau lebih dari 10 security features. Uang palsu dan surat berharga bodong ini dicetak dengan mesin cetak berukuran besar, melibatkan pelaku berjumlah puluhan orang di sebuah tempat bekas toilet di dalam kampus. 17 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar AI. Ironis, pelaku utama kasus uang palsu ini adalah dosen bergelar doktor yang seharusnya paham dengan konsekuensi mencetak uang palsu. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Lelah menjadi tulang punggung negara, ramai-ramai masyarakat tolak kenaikan PPN dengan membuat petisi tolak PPN. Meski kenaikan tarif PPN dikenakan pada barang premium, ternyata juga berdampak pada barang lain yang membuat masyarakat merasa seperti kena prank PPN. Pemerintah telah mengumumkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% untuk barang premium. Belakangan ternyata baru diketahui kenaikan PPN juga berdampak pada barang kebutuhan lain seperti deterjen, kuota internet hingga skincare. Praktis kenaikan ini juga akan berdampak pada masyarakat kelompok menengah yang paling menanggung beban karena mereka membayar kenaikan PPN namun tidak menikmati subsidi termasuk bansos. Merasa kena prank kenaikan tarif PPN, masyarakat ramai-ramai menolak kenaikan PPN. Kini muncul petisi tolak kenaikan PPN, hingga Jumat pagi sudah 145.000 orang menandatangani petisi ini. Beragam alasan menjadi penolakan warga, termasuk sudah lelahnya mereka menjadi tulang punggung negara. Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad memandang produk yang dikategorikan premium tetap bisa berdampak pada kelompok menengah ke bawah karena munculnya inflasi pada kelompok tertentu. Pasti akan ada adjustment harga dan ini berdampak ke semuanya. Intinya ya ada sedikit ya mungkin inflasi pada kelompok tertentu sebagai kenaikan PPN tadi. Kenaikan tarif PPN memiliki sisi positif dan negatif. Jika terlalu tinggi akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, namun jika terlalu rendah negara tidak memiliki sumber alternatif pendapatan lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia Taruna Ikrar memberikan kuliah umum yang mengangkat tema Riset Inovasi Menuju World Class University. Taruna berjanji akan memfasilitasi kampus Unhas dalam melaksanakan riset dan inovasi melalui program Pangan Aman Goes to Campus. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar membawakan kuliah umum di Baruga Prof. Baharudin Lopa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Taruna Ikrar yang kembali ke kampus Merah setelah 27 tahun menjadi alumni Fakultas Kedokteran Unhas memaparkan materi tentang riset inovasi menuju World Class University. Kuliah umum tersebut dihadiri pimpinan Unhas, Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa, para wakil rektor, dekan, dosen, dan mahasiswa Unhas. Taruna Ikrar mengatakan pengembangan riset itu didukung dengan konsep akademia, bisnis, government, atau ABG, dan Unhas punya potensi tersebut. Kita kan ada program di Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan konsep ABG. ABG ini konsep yang baru saya kembangkan, tapi sudah diapresiasi. Dan kita sudah bisa melihat dalam waktu 4 bulan kepemimpinan saya sudah ada outputnya. Yaitu kita menggandeng kampus, sekarang ada 158 kampus se-Indonesia. Nah, dari kampus-kampus itu saya melihat potensi besar dari Universitas Hasanuddin itu sangat besar. Ada fakultas farmasinya, ada fakultas pangan pertaniannya, kemudian ada fakultas-fakultas terkait, ada fakultas kedokteran. Sementara itu, Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa mengapresiasi kehadiran Kepala BPOM Taruna Ikrar. Tantangan taruna untuk bangsa ini akan disupport oleh Unhas. Intinya ke Prof. Taruna
Tapi bukan hanya yang telah diberikan dan akan diberikan, tapi lebih dari itu tantangan beliau untuk bangsa sangat besar. Ya. Kita bersyukur ada karakter Prof. Taruna yang bisa mendobrak sesuatu yang selama ini nggak bisa disentuh, nggak bisa diganggu. Tapi dengan keberadaan seorang putra asal Sulawesi Selatan, alumni UNHAS, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Prof. Nasro mengungkapkan, kolaborasi dengan BPOM akan semakin banyak riset yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga akan lebih banyak menghasilkan ide dan gagasan menuju riset yang lebih berkualitas. Universitas Hasanuddin sudah termasuk dari 185 itu. Jadi ini bagian juga support dari UNHAS terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan, beserta beberapa puluh perusahaan yang akan kita konekkan untuk kita kembangkan. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama, Badan Pengawas Obat dan Makanan sangat punya interest terhadap riset dan pengembangan. Kemudian Badan POM juga mempunyai tugas yang sangat penting hubungannya dengan regulasi tadi. Kemudian yang ketiga, Indonesian FDA atau kita akan melakukan proses hilirisasi dengan asumsi produk-produk dari kampus-kampus atau dari perusahaan ini nanti kita sahkan. Kemudian yang berikutnya, kita perlu memperkuat kerjasama, dan saya sangat berharap juga salah satunya Universitas Hasanuddin. Dan terakhir, dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi. Polwan diduga mengamuk karena suaminya dilaporkan terkait kasus penipuan. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Viral di media sosial, dagangan milik siswi MTS dibuang oleh ibu kantin di Brebes, Jawa Tengah. Aksi tak menyenangkan itu diduga akibat pelaku tak terima ada pedagang lain ikut berjualan. Dalam video amatir, sejumlah jajanan yang dijual seorang siswi MTS Nurul Huda di Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini berserakan di lantai. Ternyata dagangan yang seharusnya dijual untuk mendukung program kewirausahaan dihancurkan dan dibuang ibu kantin sekolah. Diketahui ibu kantin bernama Sominah, 70 tahun dan anaknya telah lama berjualan di sekolah tersebut. Ia tidak menyukai jika ada pedagang lain yang ikut berjualan. Bahkan siswa sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan hingga ancaman jika membeli makanan di luar. Sementara program kewirausahaan yang dijalankan menjadi program sekolah yang bertujuan untuk mengajarkan siswa berwirausaha. Ini adalah bentuk pembelajaran siswa untuk berwirausaha. Intinya seperti itu. Namun kantin ini rupanya nggak terima, sehingga melakukan tindakan yang tidak mengenakan atau di luar dugaan atau main hakim sendiri. Pihak sekolah pun berharap peristiwa serupa tidak terulang dan bisa saling menjaga sikap serta menghargai sesama. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Ainus melaporkan. Hendak kabur dari tangkapan polisi, seorang pelaku begal motor nekat di Bali menceburkan diri ke laut. Namun pelaku tidak bisa berenang dan meminta tolong untuk diselamatkan. Pelaku begal motor nekat menceburkan diri ke laut lantaran ketakutan ditangkap polisi di Jembrana, Bali. Naasnya pria bernama Dadan ini ternyata tak bisa berenang. Beruntung anggota TNI Angkatan Laut Pos Gilimanuk berhasil mengevakuasi pelaku dan digelandang ke Mapolres Jembrana. Dari penyelidikan polisi, pelaku mencuri motor milik seorang perempuan di Tegal Cangkring, Mendoyo, Jembrana. Modusnya menghadang korban yang berkendara motor dengan ranting pohon dan mengancam menggunakan sebilah pisau. Setelah mendapat laporan dari korban, polisi pun mengejar pelaku yang kabur. Pelaku akhirnya diamankan, namun saat itu pelaku meminta izin ke kantin dan kabur dengan menceburkan diri ke laut. Mungkin karena panik, yang bersangkutan sepertinya juga tidak bisa mahir berenang. Akhirnya pelaku berhasil ditolong oleh rekan-rekan dari Posal Gilimanuk, di mana videonya sempat viral di media sosial. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika melaporkan. Oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah salah seorang warga Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oknum Polwan diduga mengamuk karena suaminya dilaporkan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa secaba Polri.
Inilah video amatir saat oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah Windu Hasibuan. Oknum Polwan ini diduga mengamuk karena tak terima suaminya dilaporkan oleh keluarga Windu Hasibuan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Saat mengamuk, oknum Polwan ini membawa warga ratusan orang. Kalau saya duga, suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan casis, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Guning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri tahun 2024, dan apabila tidak masuk maka uang saya dari 350 juta dipotong 30 juta menjadi 320 juta. Namun sampai saat saya melapor di bulan 6 kemarin, uang yang dikembalikan cuma 290 juta, artinya ada 90 juta lagi yang tidak dikembalikan. Sementara Kasih Humas Polres Tebing Tinggi Ibtu Mulyono membenarkan adanya aduan warga terkait oknum Polwan yang membuat keributan di rumahnya. Dapat kami sampaikan bahwasannya benar ada kejadian seorang oknum Polwan Polrestabes Medan ada melakukan keributan di salah satu rumah warga, dan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Kini kasus penipuan ditangani Polres Tebing Tinggi, terkait kasus lain ditangani oleh Polrestabes Medan, tempat oknum Polwan ini berdinas. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa berniat membuat lelucon di media sosial, jadi motif 3 pemuda paksa remaja berkebutuhan khusus makan daging musang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketiganya pun kini berurusan dengan polisi. Tiga pemuda warga Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditetapkan tersangka kasus perundungan terhadap remaja berkebutuhan khusus. Masing-masing pelaku berperan merekam, mengolok-olok korban hingga mengunggah videonya di media sosial. Aksi tak terpuji kepada pengidap Down Syndrome itu pun sempat viral dan mendapat kecaman warganet. Saat diperiksa polisi, para pelaku mengaku memaksa korban memakan daging musang hanya untuk lelucon bahan konten di media sosial. Pelaku yang melakukan perekaman video maupun yang memposting daripada pria yang mengalami disabilitas melaksanakan makan daging musang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan pelanggaran pasal 45 Jungto pasal 28 Undang-Undang ITE. Kini ketiga pelaku mendekam di sel tahanan Polres Bandung dan terancam hukuman kurungan penjara selama 6 tahun serta denda. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, jika berkunjung ke Kota Semarang tidak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi menu tahu gimbal. Menu khas Semarang ini selalu ramai pengunjung karena memiliki rasa yang otentik dengan perpaduan lontong, sayuran, dan juga udang. Kota Semarang menjadi salah satu kota yang akan menggelar audisi Kontes Dangdut Indonesia atau KDI. Berkunjung ke Kota Semarang kurang lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner legendaris khas Semarang. Ya, salah satunya tahu gimbal. Sajian khas Semarang ini selalu jadi menu favorit bagi wisatawan. Racikan tahu gimbal terdiri dari potongan tahu goreng, lontong, telur ceplok, rajangan kubis, dan gimbal. Gimbal sendiri berwujud bakwan udang. Dan agar semakin mantap rasanya, campuran bahan tersebut diguyur saus kacang petis. Para pedagang tahu gimbal bisa kita jumpai di sepanjang kawasan shelter kuliner Taman Indonesia Kaya. Bahkan uniknya, nama tahu gimbal yang dijajakan semua hampir sama, yakni tahu gimbal Pak Edi. Sedikitnya ada 8 lapak penjual tahu gimbal bernama Pak Edi. Namun yang paling laris diantaranya tahu gimbal Haji Edi yang sudah berjualan sejak tahun 1972. Khas Semarang, ada
ada gimbalnya udang, tepungnya namanya gimbal. Kalau saya memang makanan favorit stok martabak. Memang sering ya makan di sini ya? Karena kita selalu fresh ya, bahan kita selalu fresh, rasa dari sejak Bapak jualan dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Rasa dari pertama Bapak jualan di Pikul Mangkal sampai sekarang tidak pernah berubah, dan alhamdulillah dari cita rasa itu banyak pelanggan yang semakin datang, banyak semakin berkembang. Sambil menikmati sajian tahu gimbal, para pelanggan juga dihibur oleh musisi jalanan dengan lantunan musik dangdut. Nah, bagi warga Semarang jangan lupa ikut audisi kontes dangdut Indonesia KDI di Kota Semarang mulai 18 hingga 19 Januari 2025 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Ainus melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainus Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.